Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gisya Rehan Nurbayan dari jurusan S1 Sistem Informasi Telkom University. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait program tugas besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada tugas besar ini saya memilih topik yaitu program game Hangman. Apa sih game Hangman itu? Game Hangman merupakan game tebak kata dengan cara menebak huruf secara satu persatu yang tidak diketahui sebelumnya. Gimana sih penjelasan yang lengkapnya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai game Hangman. Nah, latar belakang. Nah, pada saat era globalisasi yang sedang berkembang pesat saat ini, kita tahu bahwa peran komunikasi menjadi sangat penting. Kemajuan perkembangan sains dan teknologi membuat kesempatan untuk berkomunikasi secara internasional semakin terbuka lebar. Hal ini menuntut seluruh individu di dunia untuk memiliki bekal yang mumpuni dalam bidang komunikasi, khususnya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa global yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Nah, peran bahasa Inggris sangatlah penting, baik dalam komunikasi dalam teknologi informasi maupun dalam berinteraksi secara langsung. Nah, namun sayang, di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih banyak yang tidak mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Menurut penelitian kemampuan bahasa Inggris di negara dan wilayah terbesar di dunia dari EF English Proficiency Index (EPI) yang dirilis oleh Education First EF, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 80 dari 112 negara dengan skor 466. Indonesia harus puas masuk dalam kategori kemampuan rendah dalam kecakapan berbahasa Inggris. Berdasarkan fakta yang ditujukan sebelumnya, saya berpikir bahwa kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia harus ditingkatkan demi bisa bersaing di era globalisasi dan bisa unggul dari negara lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, saya berpikir untuk harus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini untuk kedepannya. Karena belajar menggunakan teori seperti biasa itu cenderung membosankan, maka saya mencoba membuat game sambil belajar yang berisi menebak kata atau vocabulary bahasa Inggris, yaitu game Hangman. Nah, sebenarnya game Hangman ini tidak hanya untuk digunakan berlatih kosakata bahasa Inggris, tetapi juga bisa digunakan untuk bahasa lain. Namun, kali ini saya akan berfokus pada peningkatan kosakata bahasa Inggris melalui game Hangman. Nah, adapun rumusan masalah dari bahasan ini adalah bagaimana cara mengoperasikan game Hangman sehingga bisa meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian, batasan masalahnya difokuskan pada peningkatan kosakata dan kemampuan berbahasa Inggris dengan menggunakan game Hangman, di mana saya hanya akan menyertakan nama-nama hewan saja supaya dalam tebakannya lebih spesifik dan tidak terlalu meluas. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengoperasikan game Hangman, sehingga bisa meningkatkan kosakata dan kemampuan khususnya dalam bahasa Inggris. Manfaat dari proyek ini adalah guna memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kita sehingga bisa berkomunikasi dengan orang asing dengan lebih baik, di mana saat ini merupakan era globalisasi. Dengan demikian, kita dapat bersaing bahkan unggul dari negara-negara maju di dunia. Oke, kita masuk pada hasil implementasi. Deskripsi produk. Game Hangman merupakan suatu game klasik tebak kata rahasia yang membuat seseorang harus menebak huruf yang tidak diketahui sebelumnya
pada garis yang sudah disediakan agar membentuk sebuah kata. Nah, kata-kata yang digunakan game Hangman sebenarnya bisa dalam berbagai macam bahasa. Namun kali ini saya membatasi hanya dalam bahasa Inggris. Kata-kata yang digunakan game Hangman ini tidak begitu sulit, akan tetapi sangat dibutuhkan pemikiran yang tepat dan akurat supaya menjadi sebuah kata sebelum nyawa yang dimiliki pemain habis. Nyawa yang terdapat pada game Hangman ini bergantung pada bagian-bagian atau sketsa seseorang yang tergantung di sebuah tiang. Di sini saya hanya menggunakan 10 sketsa saja. Jika pemain sudah mencoba menebak lebih dari 10 kali, maka game akan berakhir atau game over. Nah, selanjutnya, kelebihan game Hangman ini dapat dimainkan oleh berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian, game ini juga mudah dipahami oleh orang yang baru memainkan pertama kali. Yang terakhir, game Hangman ini dapat mengasah kemampuan otak dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin atau lagi belajar kosakata bahasa Inggris, agar kemampuan bahasa Inggrisnya dapat lebih baik dari sebelumnya. Adapun kekurangan game Hangman ini secara visual terlihat sangat simpel dan sederhana sekali, sehingga jika dimainkan terus-menerus dalam waktu yang lama akan terasa cenderung membosankan. Kemudian, game ini juga tidak bisa dimainkan oleh banyak orang sekaligus dalam satu server, sehingga rasanya seperti monoton saat game ini dimainkan. Jadi, kesimpulan dari proyek ini adalah game Hangman merupakan game yang sangat mudah untuk dioperasikan. Game ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat dimainkan oleh siapa saja, mudah dipahami, dan dapat mengasah kemampuan otak kita untuk berpikir. Namun, game ini juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, jika dimainkan terus-menerus akan terasa membosankan dan tidak bisa dimainkan oleh banyak orang sekaligus sehingga rasanya seperti monoton. Di samping kekurangan tersebut, game ini memiliki satu manfaat yang krusial, yaitu dapat meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa Inggris seseorang sehingga dapat bersaing di era globalisasi ini. Nah, sekian penjelasan dari game Hangman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo program game Hangman itu sendiri. Nah, oke. Di sini ada program dari game Hangman. Nah, pertama-tama di sini kita import library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada input jumlah tebakan. Karena sketsa Hangman hanya terdapat 10 saja, maka saya membatasi hanya 10 tebakan. Nah, di sini untuk membuat jendela GUI-nya untuk membuat sebuah tampilan dari game Hangman. Nah, di sini ada daftar kata yang terdiri dari monkey, lion, panda, tiger, dog, cat, rabbit, dan mouse. Nah, di sini hanya sedikit saja karena agar tidak terlalu meluas. Nah, jika ingin ditambahkan bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada kumpulan dari sketsa atau gambar yang akan muncul jika tebakan hurufnya salah. Nah, di sini ada fungsi untuk game Hangman secara general. Nah, di sini ada fungsi utama dari game Hangman. Nah, di sini ada keadaan ketika sudah berhasil menebak hurufnya, dan di sini ketika gagal untuk menebak hurufnya kurang dari 11 kali. Nah, di sini untuk inisiasi kelas Tinker. Ini untuk memunculkan tampilan pertama kali setelah program dijalankan. Nah, di sini untuk membuat label untuk menampilkan kata yang berisi huruf-huruf yang ditebak oleh pemain secara satu persatu nantinya. Nah, di sini ada looping untuk membuat tombol huruf atau keyboard huruf. Nah, di sini untuk membuat tombol ya, untuk mulai start game. Ntar ada tulisan new game di pojok kanan bawah nanti. Nah, di sini ada untuk memanggil fungsi dari game Hangman. Coba panggil. Coba jalankan 410. It's the animal name. Bak LMNO
Nah, kalau gagal akan terjadi tampilan akan keadaannya seperti ini, ada game over-nya. Dan ini akan terbentuk dari hangman atau orang yang tergantung di tiang. Nah, kita restart. Lion. Nah, ini sudah berhasil ditebak. Akan ada tampilan you guess it, atau Anda telah menebaknya. Nah, sekian dari penjelasan demo game Hangman. Atas segala kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.